Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Memulai pembelajaran, yuk kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah melalui pengamatan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, siswa dapat mengetahui karakteristik tumbuhan dan hewan yang hidup di Indonesia. Yang kedua, melalui gambar pengamatan bentang alam Indonesia, siswa dapat mengetahui ketampakan alam Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Indonesia kaya akan dengan flora dan fauna yang beraneka ragam. Dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, kita harus bersyukur ya atas karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada bangsa kita. Nah, ayo kita bahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia yuk. Flora adalah segala jenis tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Flora di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok flora Indo-Malayan dan kelompok flora Indo-Australian. Kelompok flora Indo-Malayan, kelompok ini adalah kelompok tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat, yaitu di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Ciri atau karakteristik flora Indo-Malayan adalah terdapat jenis meranti-merantian yang sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sangat sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sangat sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka dan tidak banyak tumbuhan besar. Kelompok flora Indo-Australian adalah kelompok tanaman yang ada di kawasan timur Indonesia, yaitu di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Ciri atau karakteristik flora Indo-Australian ini diantaranya sedikit jenis meranti-merantian, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek sangat banyak jumlahnya, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan besar. Selanjutnya kita akan belajar tentang peta persebaran fauna berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Garis Wallace adalah garis hayal yang memisahkan fauna bagian barat dan tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis hayal yang memisahkan fauna bagian tengah dan bagian timur. Persebaran fauna dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah tipe Asiatis yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua adalah tipe peralihan meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah tipe Australis meliputi wilayah Maluku dan Papua. Ini adalah fauna tipe Asiatis yang berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ada orang hutan yang mendiami Kalimantan, rusa mendiami Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ada kura-kura, ular, badak, gajah, kerbau, harimau, merak, jalak Bali, serta monyet.
Yang kedua adalah fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan yang berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara, yaitu ada burung maleo yang mendiami daerah Sulawesi. Ada anoa, buaya, komodo, rusa, burung nuri, dan kuskus. Serta yang ketiga adalah fauna tipe australik. Fauna yang ada di Australis meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Ada walabi, landak, kanguru, kasuari, cendrawasih, dan burung nuri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kenampakan alam di Indonesia yang terdiri dari daratan dan perairan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat. Sedangkan perairan adalah bagian permukaan bumi yang menempati wilayah yang luas dan digenangi oleh air. Dataran rendah yaitu dataran luas yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran rendah Surakarta, dataran rendah Madiun, dan dataran rendah Melabo. Dataran tinggi yaitu dataran luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Pegunungan yaitu kumpulan dari beberapa gunung yang memanjang dan menyambung. Contohnya Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan Pegunungan Jayawijaya di Papua. Berikutnya adalah gunung, yaitu hamparan tanah yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya dengan ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut. Ada gunung berapi dan gunung mati. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Krakatau. Padang rumput yaitu kawasan tanah yang luas ditumbuhi rumput dan semak perdu. Contohnya Padang Mangetah di Sumatera Barat, Savana Oro-Oro Ombo di Gunung Semeru, Savana di Taman Nasional Komodo NTT. Pantai yaitu daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Contohnya Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Kuta di Bali, dan Pantai Ancol di Jakarta. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Contohnya Tanjung Priuk di Jakarta, Tanjung Api di Sulawesi Tengah. Sungai yaitu aliran air besar yang memanjang dan mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir. Contohnya Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Sungai Batanghari di Jambi, dan Sungai Musi di Sumatera Selatan. Danau yaitu cekungan besar berisi air di permukaan bumi yang dikelilingi daratan. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Tempo di Sulawesi Selatan. Laut yaitu perairan asin yang luas di permukaan bumi. Contohnya Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Berikutnya adalah selat, yaitu laut sempit di antara dua pulau. Contohnya Selat Sunda di Sumatera Jawa, Bali, Jawa Bali, Selat Madura antara Jawa dan Madura, Selat Malaka antara Sumatera dan Malaysia. Selat Karimata adalah antara Sumatera dan Kalimantan. Berikutnya adalah tugas mandiri. Silahkan kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.